Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Henry Nova, channel yang terus menayangkan hal-hal yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan daerah dan juga pusaka-pusaka peninggalan leluhur terdahulu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali saya akan mereview salah satu senjata pusaka Nusantara. Pada kesempatan kali ini pusaka yang akan kita review adalah keris penyalang. Nah, inilah dia, di hadapan saya sudah ada satu bilah keris penyalang. Yang mana keris penyalang ini bukanlah jenis keris tempur. Namun keris penyalang ini adalah salah satu senjata hukum yang digunakan dalam hukuman eksekusi mati atau hukuman bunuh kepada pesalah-pesalah yang telah melakukan kesalahan besar seperti memberontak pemerintahan atau kerajaan pada zaman dahulu. Baiklah, mari kita lihat dari dekat dan kita akan ukur seberapa panjang bilah keris penyalang ini. Nah, inilah dia keris penyalang, senjata hukum bunuh yang ditusuk dari tulang selangka hingga menembus jantung. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti inilah dia. Cukup panjang ya. Keris ini juga memiliki ketandaan ada terdapat 3 garis. Cantik sekali ya. Oke, kita akan ukur berapa panjang bilah keris alang ini. Kurang lebih 21 inci atau 53 cm. Cukup panjang. Nah, pada zaman dahulu kerajaan Melayu menerapkan hukuman bunuh bagi tiap-tiap pesalah yang melakukan kesalahan berat seperti pemberontak yang menentang pihak kerajaan atau pemerintah pada zaman itu. Nah, senjata yang digunakan dalam melaksanakan eksekusi mati itu adalah keris penyalang ini. Keris penyalang atau umum juga dikenal keris alang adalah jenis keris kuasa. Jadi keris alang ini bukan jenis keris yang digunakan untuk bertempur, tapi lebih merupakan sebagai simbol kuasa. Keris ini juga tidak dipakai bersama busana pakaian adat yang diselipkan di pinggang, tapi dipegang dengan menggunakan tangan. Pada saat hukuman eksekusi mati itu berlangsung, seorang narapidana atau pesalah yang akan dihukum mati akan diikat tangannya di belakang dan akan didudukkan dengan posisi berlutut. Kemudian seorang algojo yang akan melaksanakan hukuman salang ini akan berdiri persis di belakang narapidana yang akan dieksekusi tersebut. Kemudian ditusukkanlah keris penyalang ini tepat di antara tulang selangka di sebelah kiri, kurang lebih di sini posisinya. Kemudian akan ditekan sedikit menyerong ke arah kanan agar tepat mengenai jantung pesalah itu. Maka seketika
pesala itu akan mati karena gagal jantung. Tepat setelah ujung keris penyalang ini mengenai jantung pesala tersebut. Kurang lebih begitu ya. Kemudian saat keris ini ditarik keluar, secebis kapas akan diletakkan di tempat yang ditusukkan, di tempat luka bekas tusukan keris ini, dan darah yang akan keluar akan dikesat dengan menggunakan kapas tadi. Hukuman bunuh dengan cara ini sangat cepat dan terkesan bersih karena tidak banyak mengeluarkan darah. Kemudian dengan cara ini jasad narapidana tersebut akan lebih utuh dan lebih mudah untuk diproses pemakamannya. Kemudian seorang algojo sebagai pelaksana hukuman eksekusi mati ini bukanlah orang sembarangan juga. Jadi seorang algojo ini juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang di mana letak tepatnya posisi jantung itu agar tidak meleset, agar keris alang ini benar-benar ditusukkan tepat mengarah jantung. Jadi tidak sembarangan ya. Keris yang digunakan juga harus benar-benar cukup panjang, pas panjangnya, tajam, dan juga kuat, hingga bisa menembus jantung narapidana yang akan dieksekusi mati. Dari situlah dapat disimpulkan kebijaksanaan orang-orang Melayu terdahulu, di mana hukuman bunuh juga dilakukan dengan penuh adab dan berperi kemanusiaan. Hanya mereka yang benar-benar layak yang boleh memegang atau memiliki keris alang dan melaksanakan hukuman mati tersebut. Ini tidak sembarangan ya. Dan pada umumnya keris alang ini juga dibuat dari besi sebatang ya, tanpa pamor, dan dibuat lurus. Pada umumnya keris penyalang memang lurus ya, tidak ada keris penyalang yang berloop. Mengapa demikian? Bila lurus ini akan mempermudah keris untuk ditusukkan ke dalam menuju ke arah jantung. Pada umumnya keris penyalang ini dibuat sepanjang 19 inci hingga 27 inci pada umumnya, demi memastikan keris penyalang ini benar-benar sampai tepat pada posisi jantung, dan akan dicabut keluar, ditarik keluar tanpa meninggalkan luka yang begitu parah. Kemudian pada sarungnya, keris penyalang ini sedikit unik ya, berbeda dengan keris alang pada umumnya yang memiliki sampir bulan sabit atau umum disebut sari bulan. Namun sampir keris alang ini sedikit unik seperti ini ya.
kurang persis. Ini terbuat dari kayu apa, namun sepertinya cukup bagus. Terdapat garis retak bagian tengah batang serunainya, sangat unik. Pada masa pemerintahan sekarang ini, zaman modern seperti saat ini, keris alang tidaklah lagi digunakan dalam hukuman mati, namun keris penyalang ini diabadikan sebagai alat kebesaran raja dalam sebuah negeri atau negara. Mantap. Baiklah teman-teman, demikianlah review keris penyalang ataupun keris alang pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.